Malam Lailatul Qadar yaitu satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, yaitu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Dan malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipimpin oleh malaikat Jibril. Jumlah malaikat di sini di dalam riwayat sebuah hadis kurang lebih sebanyak jumlah pepohonan yang ada di muka bumi dan juga jumlah bebatuan yang ada di muka bumi. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kami sedangkan umat-umat terdahulu begitu istimewa, Bani Israel?" Ada yang berjihad dari Bani Israel yaitu selama 80 tahun kerjanya berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kami umur kami sebagaimana engkau terangkan tidak sampai kurang lebih di antara 60-70. Nah, sedangkan kondisi kami ketika umur segitu yaitu sudah dalam keadaan lemah dan kami tidak bisa untuk beribadah. Di sini para sahabat merasa kecil hati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memberikan keistimewaan. Ada satu malam di mana di malam tersebut di sini para sahabat merasa kecil hati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memberikan keistimewaan. Ada satu malam di mana di malam tersebut kalau beribadah maka lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Ikhwani rahimakumullah, yaitu yang bernama malam Lailatul Qadar. Lantas bagaimana kita untuk menggapai malam Lailatul Qadar? Kita nggak usah bingung. Memang di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya kapan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar menurut Imam Ghazali menentukan beberapa malam Lailatul Qadar, yaitu dimulai dari awal pertama kali dimulai puasa Ramadannya. Kalau puasa Ramadannya yaitu hari Selasa dan hari Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya itu terjadi di malam 27 Ramadan. Dan banyak berpendapat, beda pendapat di sini para ulama. Ada riwayat hadis mengatakan, riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan malam Lailatul Qadar itu terjadi yaitu di antara 7 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Riwayat Sayyidatuna Aisyah yaitu di Asyur Awakhir fi syahri Ramadan, yaitu kita di 10 terakhir di bulan suci Ramadan kita disuruh cari. Dan juga ada riwayat di malam-malam ganjil. Nah, di sini tugas kita yaitu ketika sudah masuk seperti saat ini 10 terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu kita hendaknya mulai kita bersungguh-sungguh kita hidupkan, jangan sampai kita lalai di malam-malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Karena kalau memang bertepatan pada saat itu malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mencatat kalau dalam keadaan kita membaca Al-Quran pada malam saat itu, maka Allah akan mencatat kita membaca Al-Quran sebanyak 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Dan kalau pada malam saat itu kita dalam keadaan sholat sunnah, tahajud, witir, sholat sunnah taraweh, nah di sini Allah akan mencatat pahala sholat kita sebanyak 83 tahun 4 bulan. Ya. Bayangkan, ini keistimewaan. Umur kita, kata Rasulullah SAW, umur ummati mabaina sitin wasab ini, yaitu di antara 60-70. Kalau sumpama kita mendapatkan satu sekali saja malam Lailatul Qadar, maka sungguh sangat istimewa anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu ganjaran dan pahala yang begitu amat besar. Ikhwani rahimakumullah. Tapi kita juga nggak usah perlu repot, nggak usah bingung kita untuk menggapai malam Lailatul Qadar, karena ini sebuah rahasia. Jarang yang bisa mengetahui malam Lailatul Qadar. Bukan semua orang bisa mengetahui, tapi jarang. Di sini ada beberapa orang yang memang ditampakkan malam Lailatul Qadar, karena ini sirrun min asrarillah, yaitu rahasia daripada rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita suatu yang amat mudah, yang enggak bikin kita sulit. Apa? Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda,
man shallal maghriba wal isya fi jamaah hatta yanqadhiya syahr ramadhana faqad akhadha min lailatul qadri bihadzin wafir. Barang siapa yang menunaikan, melaksanakan ibadah salat maghrib dan isya berjamaah, maghribnya salat berjamaah, isyanya salat berjamaah, hatta yanqadhiya syahr ramadhan, sampai berakhirnya bulan suci Ramadan, faqad akhadha min lailatul qadri bihadzin wafir, maka orang tersebut dia telah mendapatkan bagian yang begitu amat besar daripada malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Pasti orang tersebut akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Begitu juga hati-hati orang yang ketika pada saat itu juga melakukan kemaksiatan, melakukan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang bertepatan pada malam hari itu adalah malam Lailatul Qadar, maka orang tersebut juga dosanya dihitung sebanyak 1000 bulan. Bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, tapi apa? Ketika dia berbuat salah, berbuat dosa di malam Lailatul Qadar, bermaksiat kepada Allah, maka malam itu juga dilipat gandakan dosanya sebanyak 1000 bulan. Jadi kita nggak usah bingung untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di sini cara yang amat mudah ini aja kalau baginda Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah kita yang kebiasaan kita nih, kalau memang kita jaga dari mulai kita sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, habis itu sholat tarawih berjamaah, insya Allah orang yang nggak bolong sholat maghrib, sholat isyanya berjamaah sama sholat tarawihnya berjamaah, insya Allah pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, Allahumma baligna Lailatul Qadri, ya Allah sampaikanlah, temukanlah kami yaitu dengan malam Lailatul Qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.